Malam itu, hujan Jakarta begitu deras hingga langit seakan menangis. Desta Wijaya, pengusaha sukses berusia 55 tahun, tergeletak di jalanan Sudirman dengan darah menggenang di sekitar tubuhnya. Mobil mewahnya remuk, napasnya tersengal. Dokter berteriak, "Kita butuh darah AB negatif sekarang." Pasien tidak punya waktu. Istri dan ibunya berteriak histeris di lorong rumah sakit. Tetapi di sudut gelap ruang tunggu, seorang perempuan tua berseragam pembantu berdiri gemetar. Tangannya meremas erat kain lap yang selalu dibawanya. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergumam pelan, maafkan ibu, nak." Siapa dia? Mengapa dia menangis seperti kehilangan segalanya? Mengapa pembantu sederhana ini bereaksi seolah-olah Desta adalah darah dagingnya sendiri? Apa yang terjadi 30 tahun yang lalu? Rahasia apa yang dikubur begitu dalam hingga butuh kecelakaan fatal untuk mengungkapnya? Cerita ini akan menghancurkan hati Anda. Karena kadang, cinta terbesar adalah cinta yang harus bersembunyi di balik topeng pengorbanan. Mari kita mundur 3 hari sebelum kecelakaan itu. 3 hari sebelum seluruh hidup Desta Wijaya berubah selamanya. Matahari pagi menyinari rumah megah bergaya kolonial di Menteng. Di ruang makan yang luas dengan meja kayu jati berkilau, keluarga Wijaya sedang sarapan. Desta Wijaya, pria tampan berusia 55 tahun, dengan rambut beruban di pelipis, duduk membaca koran Kompas sambil menyeruput kopi pahitnya. Di seberangnya, Ratna, istrinya yang cantik dan anggun berusia 52 tahun, sedang memeriksa jadwal harian di tabletnya. Perhiasan emas berkilau di lehernya. Tatanan rambutnya sempurna di salon langganan kemarin. Ratna berkata dengan nada datar, tanpa menatap Desta, "Mas Desta, jangan lupa besok malam ada pertemuan dengan klien dari Singapura. Aku sudah pesan meja di Lara Jonggrang pukul 7. Desta mengangguk tanpa mengangkat mata dari koran. "Ya, sudah dicatat di kalenderku." Pernikahan mereka sudah menginjak tahun ke-28. 28 tahun yang penuh dengan kesuksesan, kenyamanan, dan kekosongan. Mereka tidak punya anak. Topik yang tidak pernah mereka bicarakan lagi sejak 10 tahun lalu. Luka yang terlalu dalam untuk disentuh. Di ujung meja, duduk Ibu Kartini, ibu angkat Desta yang berusia 78 tahun. Wajahnya keriput tetapi matanya tajam, penuh perhitungan. Dia menggunakan tongkat kayu mahal untuk berjalan, sebuah warisan dari almarhum suaminya. Ibu Kartini bersuara keras, menuntut, Sari, mana teh jahe saya?" "Sudah 10 menit saya tunggu." Dari dapur muncul Sari, perempuan berusia 53 tahun dengan postur kecil, rambut diikat sederhana, berseragam pembantu biru pudar yang sudah dicuci berkali-kali. Wajahnya lelah, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang begitu dalam, seolah-olah dia menggendong beban 1000 kehidupan. Sari membungkuk dalam suara lembut, "Maaf Bu, maaf, saya segera ambilkan." Dengan langkah cepat, Sari membawakan teh jahe hangat dalam cangkir porselen mahal. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir di hadapan Ibu Kartini. Ibu Kartini mengecap lidah menggerutu, "Sudah 30 tahun kamu kerja di sini, kok masih lambat saja, Sari?" Sari menunduk lebih dalam. "Mohon maaf, Bu Kartini, tidak akan terulang lagi 30 tahun. Ya, Sari sudah bekerja di rumah keluarga Wijaya selama 30 tahun. Dia datang ketika Desta baru berusia 25 tahun, baru menikah dengan Ratna. Tidak ada yang tahu dari mana Sari berasal. Tidak ada yang pernah bertanya. Dia hanya ada. Seperti perabotan rumah. Seperti bayangan yang tidak pernah berbicara kecuali jika disuruh. Desta sesekali melirik Sari dengan pandangan yang sulit dibaca. Bukan kasihan, bukan juga perhatian. Hanya kebiasaan. Seperti melihat jam dinding yang sudah tergantung 30 tahun di tempat yang sama. Desta memanggil tanpa melihat, "Sari, tolong ambilkan kunci mobil saya." Sari segera bergegas. "Baik, Pak Desta." Sari berjalan cepat ke meja konsol dekat pintu masuk. Tangannya yang kurus mengambil kunci mobil BMW hitam Desta.
Untuk sesaat, jarinya menyentuh foto keluarga besar yang terpajang di dinding. Foto keluarga Wijaya saat lebaran tahun lalu. Desta tersenyum lebar bersama Ratna dan Ibu Kartini. Sari tidak ada dalam foto itu. Dia tidak pernah ada dalam foto keluarga manapun. Matanya berkaca-kaca sebentar sebelum dia mengusapnya cepat dan kembali dengan kunci mobil. Sari menyerahkan kunci. Ini, Pak. Jari mereka hampir bersentuhan saat Desta mengambil kunci. Untuk sepersekian detik, Sari menahan napas, seolah sentuhan kecil itu berarti segalanya baginya. Desta tanpa ekspresi berkata, "Terima kasih." Dan dia pergi, meninggalkan Sari berdiri sendirian di ruang makan, menatap punggungnya yang menjauh. Apakah Anda merasakannya? Ada sesuatu di mata Sari. Sesuatu yang lebih dari sekadar kesetiaan seorang pembantu. Ada luka, ada kerinduan, ada cinta yang tidak berani diucapkan. Siang hari di kantor Desta di Sudirman. Desta Wijaya adalah direktur perusahaan ekspor-impor yang sukses, PT Wijaya Pratama. Kantornya di lantai 15 gedung pencakar langit Sudirman, memiliki pemandangan Jakarta yang spektakuler. Dia sedang rapat dengan tim manajemennya. Desta berkata tegas dan autoritatif, "Saya ingin laporan kuartal ketiga selesai sebelum akhir minggu." Tidak ada alasan untuk terlambat. Karyawan menjawab, "Baik Pak Desta, Desta adalah bos yang keras, tetapi adil. Dia membangun bisnis ini dari nol bersama Ibu Kartini yang memberikan modal awal dari warisan mendiang suaminya. 30 tahun kerja keras, 30 tahun pengorbanan. 30 tahun mengisi kekosongan yang tidak pernah dia pahami dari mana asalnya." Telepon kantornya berbunyi. Desta mengangkat. "Halo!" Suara Ibu Kartini di telepon mengeluh. "Desta, kamu harus pulang sebentar. Saya tidak enak badan. Dokter harus datang periksa." Desta menghela napas. "Baik, Ibu. Saya akan pulang sebentar." Ibu Kartini sering mengeluh sakit. Kadang nyata, kadang hanya untuk mencari perhatian. Desta tahu itu, tetapi dia tidak pernah menolak. Bagaimana bisa? Ibu Kartini adalah satu-satunya ibu yang dia kenal. Ibu yang membesarkannya sejak kapan sebenarnya? Desta tidak punya banyak ingatan sebelum usia 5 tahun. Hanya serpian-serpian samar. Suara perempuan menangis. Sebuah kalung mutiara. Bau melati. Tetapi setiap kali dia mencoba mengingat lebih jauh, kepalanya pusing, dan Ibu Kartini selalu bilang, "Sudah, tidak usah diingat. Yang penting sekarang kamu bahagia." Bahagia? Apakah dia bahagia? Sore hari, Desta pulang lebih awal. Rumah sepi. Ratna sedang ikut arisan di rumah temannya. Ibu Kartini tidur siang setelah dokter memeriksanya. Hanya Sari yang sedang melipat cucian di ruang belakang. Desta berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Dia melihat Sari melalui pintu kaca, duduk sendirian di bangku kecil, melipat pakaian dengan gerakan mekanis. Tapi matanya kosong. Debit dia sedang di tempat lain. Di waktu yang lain, entah kenapa Desta berhenti dan memperhatikannya. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, dia benar-benar melihat Sari, kerutan di wajahnya. Rambut putihnya yang mulai banyak. Tangannya yang kasar dan penuh luka kecil dari pekerjaan rumah tangga bertahun-tahun. Desta tiba-tiba bertanya, mengejutkan diri sendiri. "Sari, kamu punya keluarga?" Sari tersentak kaget. Dia hampir menjatuhkan baju yang sedang dilipat. Suaranya gemetar, "Tidak, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa." Desta melanjutkan, 30 tahun kamu di sini. Kamu tidak pernah pulang kampung? Tidak pernah ada yang mencarimu?" Sari menunduk dalam, air mata menggenang. "Tidak, Pak. Rumah ini adalah satu-satunya rumah saya. Ada keheningan yang berat." Desta merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Desta bertanya lebih lembut, "Tidak biasa. Kenapa kamu menangis?" Sari mengusap mata cepat. "Tidak, Pak. Hanya mata saya perih karena debu. Tetapi itu bukan debu. Itu adalah 30 tahun kesedihan yang terkumpul. 30 tahun menatap anaknya sendiri, tanpa bisa mengatakan ibu mencintaimu. 30 tahun menyembunyikan kebenaran yang jika
Diungkapkan akan menghancurkan segalanya. Sebelum Desta bisa bertanya lebih jauh, ponselnya berdering. Klien dari Singapura. Desta menjawab telepon, kembali ke mode bisnis. Ya, halo Mr. Tan. Dia berjalan menjauh, meninggalkan Sari sendirian lagi dengan air matanya yang tidak boleh jatuh. Malam hari, meja makan kembali lengkap. Ratna pulang dengan wajah lelah, tetapi tetap anggun. Ibu Kartini sudah segar kembali setelah tidur siang. Desta duduk dengan pikiran yang entah kenapa masih melayang ke percakapan sore tadi dengan Sari. Ratna berkata, "Mas, besok jangan lupa kita ada janji dengan klien itu." Desta menjawab, "Ya, aku ingat." Ibu Kartini tiba-tiba menggerutu, "Ratna, kamu kok jarang di rumah sekarang? Arisan terus, belanja terus. Tidak ada waktu untuk urus suami." Ratna dengan nada dingin menjawab, "Saya sudah melakukan tugas saya sebagai istri, Ibu. Ketegangan di antara mereka bukan hal baru." Ibu Kartini tidak pernah benar-benar menerima Ratna. Dan Ratna tidak pernah benar-benar mencintai Desta. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang diatur, praktis, tanpa api, tanpa gairah, hanya kebiasaan. Sari melayani makanan dengan diam. Dia tahu tempatnya. Dia tidak pernah duduk bersama mereka. Dia makan sendirian di dapur. Setelah semua orang selesai, itu sudah jadi rutinitas 30 tahun. Tetapi malam itu, saat Sari meletakkan piring di hadapan Desta, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Sari tersentak. Desta menatapnya. Untuk sesaat waktu Sola berhenti. Mata mereka bertemu. Dan tidak ada sesuatu di sana, sesuatu yang familiar, sesuatu yang hangat, sesuatu yang seperti pulang. Desta berbisik, hampir tidak terdengar, "Mata kamu." Sari cepat menunduk gemetar, "Maaf Pak." Dan momen itu hilang, tetapi benih keraguan sudah ditanam. Desta tidak tahu apa yang dia rasakan. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Malam itu di kamar tidur Desta dan Ratna, Desta tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit kamar. Ratna sudah tidur di sisinya, membelakanginya seperti biasa. Desta berbisik pada diri sendiri, "Kenapa aku merasa kenal Sari?" Dia mencoba mengingat 30 tahun yang lalu. Mengingat saat pertama kali Sari datang ke rumah ini. Tetapi ingatannya kabur. Seperti ada kabut tebal yang menutupi masa lalu. Apakah ini hanya perasaan aneh? Atau ada sesuatu yang selama ini disembunyikan? Sesuatu yang begitu besar hingga butuh 30 tahun untuk terpendam? Malam berikutnya, Desta pulang larut dari pertemuan dengan klien Singapura. Hujan Jakarta turun sangat deras. Jalanan Sudirman licin dan gelap. Desta mengemudi, mengantuk, berkata pada diri sendiri, "Sial, hujan begini." Tiba-tiba sebuah truk muncul dari tikungan. Desta menginjak rem, mobil tergelincir. Tabrakan keras terjadi, waktu seolah melambat. Desta merasakan tubuhnya terlempar. Kepalanya membentur dashboard, darah mengalir di wajahnya. Napas tercekat, matanya kabur. Saat kesadarannya mulai hilang, dia mendengar suara perempuan yang sangat familiar, suara yang seperti pernah dia dengar di mimpi-mimpinya. Suara itu bergumam pelan, seperti nyanyian, "Nina Bobok, oh Nina Bobok, kalau tidak Bobok digigit nyamuk." Itu lagu Nina Bobok. Siapa yang menyanyikannya? Mengapa terasa begitu dekat di hati? Kemudian kegelapan total, siren ambulans memecah keheningan malam. Desta dibawa dengan tandu darurat ke unit gawat darurat Rumah Sakit Siloam. Darah mengalir deras dari luka di kepalanya. Dokter dan perawat bergerak cepat. Dokter Hendra berteriak, "Pasien kehilangan banyak darah. Kita butuh transfusi sekarang." Perawat menjawab, "Golongan darahnya AB negatif, Dok. Stok di bank darah sedang kosong." Dokter Hendra membentak, "Hubungi keluarganya. Kita butuh donor segera atau dia tidak akan bertahan." Telepon berdering ke rumah keluarga Wijaya. Ratna yang mengangkat pertama. Wajahnya pucat berteriak, "Apa? Desta kecelakaan. Kami segera ke sana." Ibu Kartini hampir pingsan mendengar berita itu. Ratna menopangnya. Ibu Kartini menangis histeris, "Anakku,
Anakku tidak boleh apa-apa. Tidak boleh! Ratna berteriak pada sopir. Pak Budi, siapkan mobil sekarang. Mereka bergegas ke pintu. Tetapi di sudut ruang tamu, Sari berdiri gemetar. Wajahnya seputih kertas. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sari berbisik, air mata mengalir deras. Desta, anakku. Ratna menoleh tajam. Apa yang kamu katakan? Sari tersadar, cepat menggeleng. Tidak, Bu. Tidak ada. Saya ikut ke rumah sakit. Ratna dengan dingin menjawab, tidak perlu. Kamu jaga rumah, Ibu Kartini mendorong Sari kasar. Menyingkir! Kamu tidak ada urusan dengan ini. Mereka pergi meninggalkan Sari, berdiri sendirian, menangis dalam diam. Tetapi Sari tidak bisa diam. Ini adalah anaknya, darah dagingnya. Meskipun dunia tidak boleh tahu, meskipun hatinya hancur berkeping-keping, dia harus pergi. Dia harus ada di sana. Di rumah sakit, ruang tunggu ICU, Ratna dan Ibu Kartini duduk dengan wajah cemas. Dr. Hendra keluar dengan ekspresi serius. Dr. Hendra berkata, keadaan Pak Desta sangat kritis. Dia kehilangan banyak darah. Golongan darahnya AB negatif, yang sangat langka. Kami butuh donor secepatnya. Apakah ibu atau istri beliau bisa donor? Ratna menjawab, saya golongan darah A, tidak cocok. Ibu Kartini menambahkan, saya juga O, dan saya sudah tua, tidak mungkin donor. Dr. Hendra bertanya, adakah anggota keluarga lain? Saudara, sepupu. Ibu Kartini menggeleng panik, Desta anak tunggal. Tidak ada saudara. Almarhum suami saya sudah meninggal. Tidak ada. Keputusasaan menggantung di udara. Waktu terus berjalan. Desta semakin lemah. Tiba-tiba dari ujung koridor muncul sosok Sari. Dia datang naik angkot dan ojek dengan uang tabungan kecilnya. Seragam pembantunya basah kehujanan. Matanya merah bengkak. Sari terengah-engah mendekat dokter. Ratna terkejut marah. Sari! Siapa yang suruh kamu ke sini? Sari mengabaikan Ratna, menatap dokter dengan mata penuh tekad. Dokter, saya bisa donor. Golongan darah saya AB negatif. Dr. Hendra terkejut. Benarkah? Anda yakin? Sari mengangguk tegas. Ya dokter, tolong selamatkan dia. Ibu Kartini berteriak, tidak perlu darah dari pembantu. Kita tunggu donor dari bank darah saja. Dr. Hendra tegas merespons, Ibu, dengan kondisi sekarang pasien tidak punya waktu. Jika ada donor, kita harus segera lakukan transfusi. Sari menatap Ibu Kartini dengan mata berkaca-kaca, tetapi tegas. Ibu, tolong. Ini nyawa Desta. Saya mohon, ada keheningan panjang yang menyakitkan. Ratna menatap Sari dengan curiga. Ibu Kartini gemetar, wajahnya seputih kertas. Ibu Kartini dengan suara bergetar berkata, Sari, jangan. Sari dengan air mata jatuh menjawab, maafkan saya Ibu Kartini. Tetapi saya tidak bisa membiarkan anak saya mati. Ratna terkejut, melotot. Apa yang kamu katakan? Dr. Hendra bingung. Anak Anda? Maksud Anda? Sari menangis. Suaranya pecah tetapi jelas. Desta Wijaya adalah anak kandung saya. Saya adalah ibu biologisnya. Dunia seolah runtuh. Ratna terhuyung. Ibu Kartini jatuh ke kursi dengan wajah hancur. Dokter terdiam terkejut. Ratna berteriak histeris. Tidak mungkin. Kamu pembantu. Kamu berbohong. Sari menatap Ratna dengan mata penuh kesedihan. Saya tidak berbohong, Bu Ratna. Saya melahirkan Desta 55 tahun yang lalu. Dan saya sudah menjaganya dari jauh selama 30 tahun terakhir ini. Ibu Kartini menangis, menggeleng-geleng. Sari, kenapa kamu membongkar semuanya? Dr. Hendra mencoba memahami. Tunggu, jadi Ibu Kartini bukan ibu kandung Pak Desta? Sari menggeleng, saya tidak. Ibu Kartini adalah kakak perempuan almarhum suami saya. Desta adalah anak kandung saya dengan almarhum Bapak Suryono. Kebenaran itu jatuh seperti bom. 30 tahun kebohongan hancur dalam satu malam. Mari kita kembali ke masa lalu. Ke saat di mana semuanya berawal. Ke saat di mana cinta bertemu tragedi. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah tahun 1992.
Sari Kusumawati, gadis cantik berusia 20 tahun dengan rambut panjang hitam berkilau, sedang menjual sayuran di pasar desa. Dia anak petani miskin tetapi cerdas dan pekerja keras. Suatu hari, Suryono Wijaya, putra pengusaha kaya dari Jakarta yang datang ke desa untuk proyek bisnisnya, melihat Sari. Mereka jatuh cinta. Cinta yang tulus, cinta yang dalam. Suryono yang tampan dan berusia 25 tahun berkata, "Sari, aku tidak peduli dengan perbedaan kelas kita. Aku mencintaimu." Sari malu-malu bahagia menjawab, "Tetapi keluargamu tidak akan pernah menerima saya, Mas Suryo." Suryono meyakinkan, "Aku akan melawan mereka. Aku akan membuktikan bahwa cinta kita nyata." Mereka menikah secara diam-diam di desa. Pernikahan sederhana tanpa restui keluarga Suryono. Tetapi mereka bahagia. Dan setahun kemudian Sari melahirkan seorang anak laki-laki. Desta Sari menangis bahagia sambil menggendong bayi. "Desta, nama kita untuk doa. Desta, agar kamu selalu diberkati Tuhan." Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di Jakarta, di kantor keluarga Wijaya, Ibu Kartini, kakak perempuan Suryono yang kejam dan ambisius, mengetahui pernikahan tersembunyi adiknya. Ibu Kartini marah, membentak Suryono. "Kamu menikahi gadis kampung? Kamu membawa aib ke keluarga kita." Suryono melawan. "Sari adalah istriku. Desta adalah anakku. Aku tidak akan meninggalkan mereka." Tetapi takdir berkehendak lain. Suatu malam Suryono mengalami kecelakaan mobil yang misterius. Dia meninggal di tempat. Sari yang masih muda dengan bayi berusia 2 tahun tiba-tiba sendirian. Sari menangis memeluk Desta kecil. Mas Suryo, jangan tinggalkan kami." Tetapi yang lebih menyakitkan datang kemudian. Ibu Kartini datang ke desa dengan pengacara dan orang-orang kaya. Ibu Kartini dingin dan kejam berkata, "Sari, kamu harus menyerahkan Desta padaku." Sari berteriak, "Tidak, Desta anakku. Aku tidak akan memberikannya." Ibu Kartini melanjutkan, "Kamu miskin. Kamu tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kamu berikan untuk Desta? Pendidikan? Masa depan? Atau hanya kemiskinan dan penderitaan?" Ibu Kartini memberikan pilihan yang kejam. Jika Sari menyerahkan Desta, Ibu Kartini akan membesarkannya sebagai anak sendiri, memberikannya pendidikan terbaik, kehidupan mewah, masa depan cerah. Tetapi Sari tidak boleh pernah mengaku sebagai ibunya. Dia harus menghilang dari kehidupan Desta selamanya. Sari menangis, memeluk Desta kecil erat-erat. "Tidak, aku tidak bisa." Ibu Kartini mengancam, "Atau aku akan melaporkanmu sebagai penculik. Aku punya bukti palsu bahwa pernikahanmu dengan Suryono tidak sah. Kamu akan masuk penjara, dan Desta akan diambil paksa. Pilih. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu miskin tanpa kekuatan melawan keluarga kaya yang berkuasa?" Dengan hati hancur berkeping-keping, Sari membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sari berbisik sambil menangis, mencium kening Desta kecil. "Maafkan ibu, sayang. Ibu melakukan ini agar kamu bisa bahagia, agar kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik dari ibu." Dia menyerahkan Desta. Desta kecil menangis memanggil ibu. "Ibu, mau sama ibu." Suara tangisan itu adalah luka yang tidak pernah sembuh di hati Sari. Selama 25 tahun berikutnya, Sari hidup seperti mayat berjalan. Dia bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu di berbagai tempat, hidup di kos-kosan murah. Setiap malam dia menangisi anaknya. Setiap hari dia merindukan Desta. Hingga suatu hari dia memberanikan diri untuk mendekati Ibu Kartini. Di depan rumah mewah Wijaya, Sari menangis memohon, "Bu Kartini, saya mohon. Saya hanya ingin melihat Desta dari jauh. Saya tidak akan mengaku. Saya janji. Ya tolong, izinkan saya bekerja sebagai pembantu di rumah ini." Ibu Kartini setelah pikir panjang dengan syarat kejam menjawab, "Baiklah. Tetapi kamu tidak boleh pernah memberitahu siapapun. Tidak boleh pernah mengaku. Jika kamu melanggar, aku akan mengusirmu dan kamu tidak akan pernah." Sari mengangguk,
Air mata bahagia mengalir. Terima kasih Bu Kartini. Dan sejak itu, selama 30 tahun, Sari hidup sebagai bayangan. Dia melihat Desta dewasa, melihatnya menikah, melihatnya sukses, tetapi tidak pernah bisa memeluknya. Tidak pernah bisa mengatakan, aku mencintaimu nak. Kembali ke masa kini di rumah sakit. Flashback selesai. Kebenaran terungkap. Semua orang terdiam dengan wajah syok. Ratna menangis, terguncang. Selama 30 tahun kamu adalah ibunya, dan kami memperlakukanmu seperti. Sari menggeleng, tersenyum sedih. Tidak apa-apa, Bu Ratna, saya rela. Yang penting Desta bahagia. Dr. Hendra menyeka mata yang berkaca-kaca. Ibu Sari, Anda adalah ibu yang sangat luar biasa. Mari kita selamatkan putra Anda. Sari mengangguk, ya dokter, ambil darah saya sebanyak yang diperlukan. Bahkan jika harus mengambil semua darah saya rela. Proses transfusi dilakukan. Darah Sari mengalir ke tubuh Desta. Darah ibu menyelamatkan anak yang selama 30 tahun tidak boleh dia akui. 3 jam kemudian, Desta mulai sadar. Desta membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Dia ada di ruang ICU dengan selang-selang medis terpasang di tubuhnya. Desta dengan suara lemah bertanya, di mana aku? Dr. Hendra mendekat. Pak Desta, Anda di rumah sakit. Anda mengalami kecelakaan. Tetapi Anda selamat. Dia sedang mendonorkan darah untuk Anda. Desta bertanya, siapa? Dr. Hendra menunjuk ke sudut ruangan. Desta memalingkan kepala. Di sudut ruangan, duduk Sari dengan wajah pucat dan lengan terbebat perban pasca donor darah. Matanya merah bengkak. Tetapi dia tersenyum. Senyum yang penuh cinta yang selama ini terpendam. Desta bingung. Sari, kamu yang mendonor. Sari mengangguk, air mata jatuh. Ya, Pak Desta. Desta bertanya, tetapi kenapa? Kenapa kamu? Pintu terbuka. Ratna dan Ibu Kartini masuk. Wajah mereka penuh dengan emosi yang kompleks. Ratna dengan suara bergetar berkata, Desta, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Dan dengan air mata, Ratna menceritakan semuanya. Kebenaran yang selama 30 tahun dikubur, bayangkan rasanya. Mengetahui bahwa perempuan yang kamu perintah, yang kamu anggap hanya pembantu, yang kamu abaikan selama 30 tahun, adalah ibu kandungmu sendiri. Perempuan yang melahirkanmu, perempuan yang mengorbankan segalanya untukmu. Desta terdiam lama, air mata mulai mengalir. Tidak mungkin dia menatap Sari, benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Dan tiba-tiba semua potongan puzzle masa lalunya mulai terpasang. Matanya yang familiar, suara lagu Nina Bobok yang sering dia dengar dalam mimpi, kehangatan yang selalu dia rasakan saat Sari dekat. Desta menangis, suara pecah. Ibu, Jamal Sebsen. Sari menangis, mengangguk. Ya nak, maafkan ibu. Maafkan ibu yang lemah ini. Beberapa hari kemudian, Desta dipulangkan ke rumah. Desta duduk di ruang keluarga. Tubuhnya masih lemah tetapi dia sudah boleh pulang. Atmosfer di rumah sangat berbeda. Canggung, berat, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sari masih tinggal di rumah, tetapi sekarang tidak lagi sebagai pembantu. Ibu Kartini mempekerjakan pembantu baru. Sari hanya ada, tidak tahu posisinya. Tidak tahu apakah dia boleh mendekat atau harus tetap menjaga jarak. Desta menatap Sari yang duduk canggung di ujung ruangan. Sari, atau haruskah aku memanggilmu ibu? Sari menggeleng cepat. Tidak perlu, Pak Desta. Saya tidak berhak. Desta memotong, suara keras. Tidak berhak? Kamu melahirkanku. Kamu menyelamatkan hidupku, dan kamu bilang tidak berhak? Keheningan menyelimuti ruangan. Desta lebih lembut, tetapi penuh emosi berkata, Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Bingung? Semuanya bercampur. Desta berdiri dan berjalan mendekati Ibu Kartini yang duduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Desta berkata, Ibu Kartini, selama ini aku memanggilmu ibu. Dan sekarang aku tahu kamu bukan ibu kandungku, tetapi kamu membesarkanku. Kamu memberiku pendidikan.
Kamu memberiku kehidupan ini. Ibu Kartini menangis. Desta, ibu minta maaf. Ibu egois. Ibu mengambilmu dari ibumu yang sejati. Desta menggeleng. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Kamu memang kejam. Tetapi kamu juga memberiku kehidupan yang tidak akan aku dapatkan jika hidup dalam kemiskinan. Dia berbalik menatap Sari. Desta melanjutkan, tetapi aku kehilangan 30 tahun dengan ibu kandungku. 30 tahun di mana aku bisa memeluknya, mengenalnya, mencintainya sebagai ibu. Itu yang paling menyakitkan. Sari menangis, suara bergetar. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak punya pilihan lain. Ibu miskin. Ibu lemah. Ibu tidak bisa melawannya. Desta dengan suara pecah bertanya, kenapa kamu tidak pernah mencoba menghubungiku? Setelah aku dewasa, setelah aku punya kekuatan sendiri. Sari menjawab, karena ibu takut kamu membenci ibu. Takut kamu merasa ibu meninggalkanmu. Takut kehadiranku akan menghancurkan kehidupan bahagiamu. Desta menangis. Bahagia? Aku tidak pernah benar-benar bahagia. Selalu ada kekosongan di hatiku. Kekosongan yang tidak bisa kujelaskan. Dan sekarang aku tahu mengapa, karena aku kehilangan kasih sayang ibu kandungku. Desta berjalan mendekati Sari, berhenti di hadapannya. Sari menunduk dalam, menangis. Desta mengulurkan tangan, bisakah kita mulai lagi? Bisakah aku mengenalmu sebagai ibu? Sari mendongak, tidak percaya, menangis bahagia. Desta, anakku. Mereka berpelukan. Pelukan pertama mereka setelah 30 tahun terpisah. Pelukan yang penuh air mata, kerinduan, dan cinta yang akhirnya boleh diungkapkan. Tidak ada yang bisa mengembalikan 30 tahun yang hilang. Tetapi mereka bisa memulai dari sekarang. Mereka bisa membangun hubungan yang selama ini terlarang. Beberapa minggu kemudian, rumah Wijaya berubah drastis. Sari tidak lagi diperlakukan sebagai pembantu. Desta memanggilnya Ibu Sari dan perlahan mencoba mengenalnya sebagai ibu. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara, berbagi cerita tentang masa lalu. Ibu Kartini, meskipun awalnya merasa terancam, perlahan menerima kehadiran Sari. Dia menyadari bahwa cinta seorang ibu kandung tidak bisa digantikan. Suatu hari, Ibu Kartini berbicara dengan Sari di teras. Sari, maafkan aku. Aku sudah egois. Aku mengambil anakmu karena aku tidak punya anak sendiri. Sari menggeleng. Ibu Kartini sudah membesarkan Desta dengan baik. Abe berterima kasih untuk itu. Ibu Kartini melanjutkan, sekarang Desta berhak mengenal ibunya yang sebenarnya. Bahkan Ratna, yang awalnya syok, mulai memahami. Dia melihat betapa bahagianya Desta sekarang. Ada cahaya di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Ratna berbicara dengan Desta, Mas, aku senang melihatmu bahagia sekarang. Desta tersenyum. Terima kasih, Ratna. Aku tahu kita tidak pernah benar-benar saling mencintai. Tetapi kamu selalu ada untukku. Ratna menjawab, mungkin cinta akan tumbuh seiring waktu. Atau mungkin tidak. Tetapi kita bisa saling menghormati dan mendukung. Hubungan mereka tidak sempurna. Masih ada luka. Masih ada ketegangan. Tetapi ada juga usaha untuk memperbaiki. Untuk menjadi lebih baik. 3 bulan kemudian, Desta mengadakan acara kecil di rumah. Dia mengundang beberapa teman dekat dan keluarga. Desta berdiri di depan semua orang, memegang tangan Sari. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting dalam hidup saya. Ini adalah Ibu Sari Kusmawati, ibu kandung saya. Tamu-tamu berbisik-bisik terkejut. Tetapi Desta tidak peduli. Desta melanjutkan, selama 30 tahun dia menjaga saya dari jauh. Dia mengorbankan kebahagiaannya demi masa depan saya. Dan sekarang saya ingin dunia tahu bahwa dia adalah ibu saya. Dan saya sangat mencintainya. Sari menangis bahagia, memeluk Desta. Terima kasih, nak. Terima kasih sudah memaafkan ibu. Desta menjawab, tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Yang ada hanya cinta yang tertunda 30 tahun. Lama sekarang, kita punya waktu untuk menebusnya. Mereka berpelukan. Ibu Kartini tersenyum dengan air mata. Ratna mengangguk menghormati.
dan semua orang bertepuk tangan untuk cinta yang akhirnya menemukan jalan pulang. 1 tahun kemudian, Desta dan Sari sekarang memiliki rutinitas khusus. Setiap minggu pagi, mereka pergi bersama ke makam Suryono. Ayah kandung Desta duduk di samping nisan. "Ayah, maafkan aku baru mengenalmu sekarang." Sari meletakkan bunga. "Suryono, anak kita tumbuh menjadi pria baik. Kamu pasti bangga." Mereka duduk dalam keheningan yang damai. Keheningan yang tidak canggung. Keheningan yang penuh dengan cinta. Desta bertanya, "Ibu, apa kamu menyesal? Menyesal memberiku pada Ibu Kartini?" Sari tersenyum sedih. "Aku menyesal kehilangan 30 tahun bersamamu. Tetapi aku tidak menyesal kamu mendapat kehidupan yang lebih baik." Desta merespons, "Tetapi aku tidak bahagia, Bu. Tidak sepenuhnya. Karena aku tidak tahu siapa aku sebenarnya." Sari bertanya, "Dan sekarang kamu tahu?" Desta mengangguk tersenyum. "Sekarang aku tahu. Aku adalah Desta Wijaya, anak dari Sari Kusumawati dan Suryono Wijaya. Aku dibesarkan oleh Ibu Kartini. Aku mencintai istriku Ratna, dan aku punya 2 ibu. 2 ibu yang sama-sama mencintaiku dengan caranya masing-masing." Sari menangis bahagia. "Itu sudah cukup untukku, Nak." Mereka berpegangan tangan. Kadang cinta adalah pengorbanan. Kadang cinta adalah melepaskan. Kadang cinta adalah diam dalam penderitaan selama 30 tahun. Tetapi pada akhirnya, cinta sejati selalu menemukan jalan pulang. Kecelakaan itu mengubah segalanya. Mengungkap kebenaran yang tertimbun, menghancurkan kebohongan, dan membangun kembali keluarga yang sebenarnya. Desta tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dia akhirnya tahu dari mana dia berasal, dan itu memberikannya kedamaian yang selama ini dia cari. Cerita ini adalah pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak mengenal batas. Tidak peduli seberapa jauh, tidak peduli seberapa lama. Cinta ibu akan selalu ada, selalu menunggu, selalu berharap. Jika Anda memiliki ibu, peluk dia hari ini. Katakan bahwa Anda mencintainya, karena tidak ada yang lebih berharga daripada cinta yang bisa Anda berikan sekarang saat masih ada waktu.